welcome back with me, my friend. For today, I'm gonna talk about how to teach our children at home. Oke, Mam, mengajari anak membaca tidaklah mudah. Ini berdasarkan para saintis dan para pendidik seringkali sangat yakin bahwa apa yang mereka anggap sebagai cara yang tepat, Bunda, untuk mengajarkan anak kita atau keterampilan penting dalam membaca, meskipun pendekatan kita dengan guru di sekolah itu mungkin saja jauh berbeda. Tetapi di sini saya akan menekankan bahwasanya adalah penelitian ini mencakup jelas mengenai cara terbaik membantu anak-anak kita belajar membaca di rumah. Inilah yang harus kita ketahui, Bunda, sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Nah, Bunda, sebagaimana yang saya pahami bahwasanya sebenarnya anak-anak belajar membaca itu, Bunda, merupakan keterampilan yang didapat berdasarkan latihan, bukan bawaan lahir ya, Bunda. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak belajar ketika anak kita mampu mengidentifikasi huruf dan mampu membedakan huruf dan bunyinya masing-masing, atau anak mampu mengkombinasikan huruf dan menggabungkan huruf tersebut dengan suara. Artinya simbol dan bunyi itu mereka mampu menggabungkannya. Tentu saja, Bunda, ada lebih penting daripada itu, seperti melekatkan makna pada kata dan frasa. Namun kesadaran fonemik atau kesadaran memahami bunyi dalam kata-kata yang diucapkan itu, Bunda, perlu latihan dan proses panjang ya, Bunda. Dan pemahaman tentang bunyi atau fonik mengenai bahwa huruf-huruf dalam simbol bersesuaian dengan bunyi yang kita tunjukkan bunyinya dan hurufnya adalah langkah pertama ya, Bunda, yang paling mendasar untuk menjadi seorang pembaca. Nah, ini siklus yang saya pahami ya, Bunda. Nah, jika anak-anak tidak dapat menguasai bunyi dan simbol bunyi itu, kemungkinan besar untuk mengajarkan itu, Bunda, perlu kesabaran yang lebih ekstra. Mengapa? Karena peneliti mengajarkan bahwa fonik atau bunyi yang eksplisit atau tersembunyi dan sistematis itu penting dipelajari anak untuk dapat membantu anak itu memahami langkah awal dalam membaca, langkah demi langkah melalui urutan huruf dan suara-suara yang dibentuk dari huruf yang kita bunyikan, sehingga anak-anak belajar mampu belajar memecahkan kode kata. Kemudian mereka dapat menerapkan keterampilan membaca kata-kata yang lebih maju nantinya, yang lebih kompleks, yang lebih sulit. Dan pada akhirnya, Bunda, anak kita mampu membaca dengan lancar. Beberapa anak kita mungkin tidak memerlukan banyak bantuan dengan bunyi dan ketentuan bunyi, terutama seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan proses latihan kita lakukan secara terus-menerus. Dan ini yang dikatakan ahli bahwa pengajaran fonik atau bunyi dapat menjadi penting bagi anak-anak kita yang kesulitan membaca. Nah, para ahli mengatakan bahwasanya tidak tahu seberapa banyak fonik atau bunyi yang dibutuhkan setiap anak. Kata Andreas Rusmans, peneliti bunyi atau fonik Woodwood Elementary School in Boston Spa, New York, yang baru-baru ini memimpin transformasi program membaca di sekolahnya, Bunda, merupakan seorang profesor yang melakukan pendekatan terstruktur dan berbasis penelitian terhadap anak-anak di dalam proses membaca, keterampilan membaca. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya, Bunda, tidak ada anak yang terbengkalai jika kita mampu melakukannya step by stepnya. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua dapat mengajarkan anak membaca di rumah? Ini berdasarkan seorang profesor yang bernama Timothy Sanan di Universitas Illinois di Chicago, dan merupakan seorang pakar pengajaran membaca, yang mengatakan bahwa, Bunda, fonik atau bunyi penting bagi anak-anak kita.
di dalam belajar membaca. Karena kesadaran di dalam mengajar bunyi harus diajarkan secara eksplisit terhadap anak-anak kita. Contohnya kita dapat memperkenalkan anak itu step by step itu melalui bunyi. Oke, contoh pertama sekali anak itu harus mengerti yang namanya bunyi huruf hidup. Oke, hanya 5 huruf saja. Contohnya A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, setelah anak bisa menguasai yang namanya bunyi vokal, kita next step ke langkah selanjutnya, itu menggabungkan 2 huruf. Bisa kita gabungkan huruf konsonan plus vowels, atau huruf konsonan ditambah huruf vokal. Oke, contohnya BA, BA, BI, B, BU, BU, BE, B, BO, BO, sehingga dia mampu di dalam menguasai bunyi, mampu mendengar bunyi, dan mampu menggabungkan bunyi-bunyi tersebut. Sehingga para pakar mengatakan bahwa anak-anak harus didorong untuk mengucapkan kata-kata berdasarkan simbol bunyi, bukan menebak-nebak. Jadi si anak itu kita latih untuk mengenal simbol dan membunyikan. Oke, sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus memastikan tidak ada anak-anak yang menebak kata dan simbolnya, sehingga anak yang betul-betul atau benar-benar dia sudah paham dan anak itu sendiri mampu mengucapkan kata-kata dan memadukan kata-kata sejak awal. Artinya Bunda, anak tidak disuruh menebak kata asing, atau melihat gambar di buku misalnya. Saat anak-anak menghadapi teks yang lebih kompleks nantinya, si anak sudah bisa atau mampu menggabungkannya itu karena dia sudah terlatih dari awal. Ini untuk menghindari Ini untuk menghindari metode konvensional, artinya kita tidak menggunakan yang namanya metode tradisional atau konvensional method. Ini berdasarkan riset ya Bunda, bukan pendapat saya, tetapi para ahli mengatakan bahwasanya fonik atau bunyi adalah the best way how to read our children's get to read at home. Sehingga ini merupakan cara yang terbaik untuk para pakar mengajar anak membaca itu melalui bunyi. Nah Bunda, this is the way that I have done for my children in 3 years old. Dan ini yang sudah saya lakukan terhadap anak saya yang usia 3 tahun. So Mom, jadi Bunda, apa yang dikatakan pakar tadi dan apa yang sudah saya lakukan merupakan pendapat dan riset atau penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, kemudian saya aplikasikan kepada anak saya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya fonik atau bunyi adalah cara yang terbaik di dalam melatih anak membaca. Because what? Karena apa? Karena keterampilan membaca merupakan keterampilan yang didapatkan melalui proses latihan, tidak didapatkan melalui gifted children atau bawaan lahir. Tetapi dan riset juga mengatakan bahwasanya anak yang terlahir istimewa itu juga perlu yang namanya stimulus, sehingga ketika kita mengetahui anak itu terlahir istimewa, kita juga para ahli juga mengatakan melakukan berbagai riset. So research is the best important way to know whether our children is gifted or not. Para ahli juga mengatakan bahwasanya penelitian atau riset atau pengamatan juga merupakan cara yang terbaik untuk mengetahui anak-anak kita. Nah, Bunda, di sini saya ingin menekankan bahwasanya kita dapat membantu anak melalui proses membaca itu melalui pengenalan bunyi dan bunyi, sehingga anak itu dapat membedakan yang mananya simbol dan mampu membunyikan simbol-simbol itu, dan mampu membentuk simbol bunyi dan mampu membentuk dan merangkai simbol itu menjadi kata. This is the best way how to improve our children to teach how to read. So Mom, hal yang pertama yang ingin saya katakan bahwasanya dalam melatih anak itu membaca, pertama
kita mengajarkan yang namanya huruf hidup atau vowels a, i, u, e, o. The next step, dan cara selanjutnya kita mengajarkan anak itu menggabungkan dua bunyi, bunyi konsonan, ditambah dengan bunyi vowels atau bunyi atau huruf hidup. Contoh B, A, ba, anak sudah mampu menggabungkannya. B, B, E, B, B, U, Bu, B, E, B, B, O, Bo, ba, bi, bu, be, bo. Kemudian setelah anak sudah fasih di huruf konsonan B, kita bubuhkan lagi di huruf konsonan C. Ca, ci, cu, ce, cu. Nah, di 5 jari ini Bunda, A, I, U, E, O. Nah, tinggal kita bubuhkan yang namanya C, C, A, ca, C, I, ci, C, U, cu. Nah, Bunda, dan cara yang utama adalah seringnya si anak mendengarkan apa yang kita sebutkan. Contohnya A, I, U, E, O, B, A. Biarkan anak terlatih untuk menggabungkan. Contoh kita katakan kepada anak B, A, ba, B, I, B. Nah, itulah Bunda. I hope this reason or this information useful, not only for you but also for me. Saya harap juga apa yang saya ucapkan itu berguna tidak hanya untuk bunda-bunda di rumah, tetapi juga untuk saya dan anak-anak saya. Bunda, thank you for your attention or for your watching for me. See you for next time. Bye bye.